Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan nomor NIM 401210032, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sekilas tentang manajemen produksi. Kegiatan produksi di dalam suatu perusahaan merupakan kegiatan yang cukup penting. Oleh karena itu, begitu sangat pentingnya kegiatan produksi dalam suatu perusahaan, maka sudah menjadi keharusan bagi setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan kegiatan produksi di dalam perusahaannya. Ruang lingkup manajemen produksi ada 3 aspek. Yang pertama, aspek struktural. Yang kedua, aspek fungsional. Yang ketiga, aspek lingkungan. Yang pertama, aspek struktural. Aspek ini menekankan bahwa input yang ditransformasikan harus terstruktur dari awal. Input harus sesuai dengan tujuan produksi. Yang kedua, aspek fungsional. Aspek ini menekankan bahwa suatu barang yang diproduksi harus sesuai dengan fungsinya sehingga tujuan dari produksi bisa dicapai dengan baik dan benar. Yang ketiga, aspek lingkungan. Produk atau output yang dihasilkan harus ramah lingkungan, harus mengarah terhadap sosial, budaya, politik, dan pemerintahan yang berada di daerahnya harus menyesuaikan. Pengertian manajemen. Manajemen adalah seni atau ilmu mengelola dan mengatur fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pengertian produksi adalah kegiatan input menjadi output yang memiliki nilai guna dan bermanfaat. Pengertian manajemen produksi yaitu suatu ilmu dalam mengelola dan mengatur kegiatan input menjadi output yang memiliki nilai guna, bermanfaat, dan mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pengelolaan 5P, yaitu People, Plans, Part, Process, Planning, and Control System. People, yaitu orang yang mengerjakan atau melakukan proses produksi. Plants, yaitu di mana tempat produksi itu tumbuh dan akan berkembang seperti di pabrik atau rumahan. Yang ketiga, parts. Part yaitu faktor input produksi seperti uang, bahan baku, dan lain-lain. Proses yaitu seorang pengusaha itu menggunakan metode seperti apa, langkah-langkah yang digunakan harus sesuai dengan standar. Yang terakhir, planning and control system, yaitu suatu sistem yang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan di awal sebelum proses produksi. Selanjutnya, perencanaan dan jenis-jenis produksi. Perencanaan produksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan produksi di masa depan dalam suatu operasi manufaktur atau untuk menghasilkan suatu produk sehingga produksi selesai dalam waktu tertentu. Tujuan utama dari perencanaan produksi yaitu untuk mengkoordinasi berbagai aspek dalam proses produksi agar mencapai efisiensi, produktivitas, dan kualitas yang optimal. Nah, tujuan perencanaan produksi adalah untuk mengatur dan mengelola proses produksi secara efisien agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya produksi, dan meminimalkan risiko dalam proses produksinya. Fungsi perencanaan produksi ada 4. Yang pertama, menjamin perencanaan penjualan dan produksi dengan konsisten pada rencana strategis perusahaan. Yang kedua, dapat dijadikan tolak ukur performasi dalam proses perencanaan produksi. Yang ketiga, mengatur persediaan produk jadi guna untuk mendapatkan target produksi dan rencana strategis. Yang keempat, melakukan pengawasan pada hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Beberapa jenis dari perencanaan produksi. 1. Melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan. Dalam jenis melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan ini, perusahaan berfokus pada produksi suatu produk yang pelaksanaannya dilakukan oleh seorang karyawan atau satu tim karyawan. Yang kedua, melakukan kegiatan perencanaan produksi. Kegiatan perencanaan dengan produk batch ini sering digunakan ketika barang diproduksi secara berkelompok, bukan secara individu, atau produksi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, melakukan metode dengan permintaan. Metode permintaan atau flow methods ini merupakan metode perencanaan yang didorong oleh permintaan konsumen yang dihasilkan dari aliran unit yang terus-menerus sesuai melalui distribusi
dan produksi. Yang keempat, melakukan metode produksi massal. Pada jenis produksi ini sangat diinginkan bagi perusahaan untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dan waktu yang sangat singkat. Yang kelima, melakukan metode proses manufacturing berkelanjutan. Nah, pada jenis metode ini, proses berkelanjutan ini dapat dilihat dari aliran material yang terus-menerus pada jalur produksi. Pada umumnya, produk yang telah selesai dihitung sebagai unit discrete. Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi adalah suatu cara, metode, atau teknik bagaimana penambahan manfaat atau penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. Suatu proses produksi bertujuan memberi nilai suatu barang dapat dilihat pada proses produksi yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Analisis proses produksi bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses produksi berfungsi dalam suatu perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan dalam proses produksi, perusahaan selalu memperhatikan tahapan-tahapan proses produksinya. Ada 4 strategi proses. Yang pertama, fokus proses. Yang kedua, fokus berulang. Yang ketiga, fokus produk. Yang keempat, fokus kustomisasi massal. Ada tipe-tipe proses produksi. Yang pertama, proses individual, proses terus-menerus, proses skala kecil atau besar, proses terputus-putus, dan juga proses produksi campuran. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi. Ada 4. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, modal. Yang keempat, organisasi atau manajemen. Proses produksi industri mencakup beberapa tahapan, diantaranya perencanaan dan perancangan, pengadaan bahan baku, pengelolaan, pengujian dan pemeriksaan, pengemasan, distribusi, pemasaran dan penjualan, pemeliharaan, dan pemulihan. Strategi manajemen produksi adalah rencana perusahaan untuk mengubah input menjadi output yang berkaitan erat dengan aspek produksi, operasional, peralatan, fasilitas, sumber daya perusahaan. Strategi manajemen produksi adalah rencana terperinci yang dirancang untuk mengelola semua aspek dari proses produksi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh proses produksi, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas yang optimal guna dalam mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Tujuan manajemen produksi menurut Rekso Hadiprojo dan Gito Sudarmo mendefinisikan bahwa tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adapun tujuan, yaitu 1. Memahami proses agar terwujud output yang sesuai dengan tujuan yang diminati oleh konsumen. Yang kedua, dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sesuai. Yang ketiga, dapat menghadirkan karir yang baik. Yang keempat, keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada pengendalian produksi. Adapun elemen-elemen pengendalian produksi, yaitu 1. Kualitas dan kuantitas bahan baku. Yang kedua, ketersediaan bahan pendukung dan peralatan. Yang ketiga, penentuan waktu pelepasan produk ke pasar. Yang keempat, mengurangi terjadinya kerusakan dan pembusukan. Yang kelima, mengontrol produksi barang yang berbeda. Selanjutnya, analisis kelayakan produksi. Pengertian analisis kelayakan produksi. Produksi adalah aktivitas apapun yang bermanfaat menambah atau meningkatkan kegunaan suatu atau aktivitas apapun yang ditargetkan menyenangkan orang lain melalui pertukaran intensif mencakup seluruh usaha dan kemampuan manusia. Studi kelayakan adalah kegiatan yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bisnis yang akan dioperasikan untuk menentukan apakah bisnis layak untuk dilaksanakan. Analisis kelayakan produksi merupakan aspek yang berkaitan dengan proses produksi atau pembelian barang dan jasa. Tentunya,
pengusaha juga harus menggunakan teknik produksi yang terorganisasi dengan baik. Studi kelayakan bisnis adalah aktivitas untuk menyelidiki suatu bisnis secara menyeluruh untuk menentukan apakah bisnis tertentu layak untuk dilakukan. Nah, adapun tahapan studi kelayakan bisnis diantaranya yaitu pengumpulan data dan informasi, melakukan pengelolaan data, analisis data, mengambil keputusan, memberikan rekomendasi, dan pelaksanaan. Untuk analisis aspek produksi, diantaranya ada lokasi operasi, jumlah yang dimanipulasi, mesin dan peralatan, bahan baku, serta tenaga kerja dan tata letak. Selanjutnya yaitu pengelolaan manajemen risiko. Pengelolaan risiko ada dua, yaitu risiko dinamis dan risiko statis. Risiko dinamis ada tiga. Yang pertama, risiko manajemen merujuk pada risiko yang timbul dari keputusan manajemen yang diambil dalam menjalankan aktivitas bisnis atau organisasi. Yang kedua, risiko pasar merujuk pada risiko yang timbul dari fluktuasi harga atau nilai aset keuangan akibat perubahan kondisi pasar. Ini bisa termasuk risiko terkait dengan perubahan suku bunga, nilai tukar, mata uang, harga saham, atau harga komoditas. Risiko akibat inovasi merujuk pada kemungkinan risiko yang terkait dengan penerapan atau pengembangan inovasi baru dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada risiko statis. Risiko statis ada dua. Yang pertama, risiko murni, yaitu seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional. Yang kedua, ada risiko spekulatif, seperti risiko aset, risiko fisik, risiko karyawan, dan risiko legal. Adapun tujuan manajemen risiko produksi, secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah 1. Menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan rasa aman bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas biaya dalam mengelola risiko. Yang keempat, menjaga stabilitas kewajaran dan pendapatan perusahaan untuk memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Yang kelima, yaitu menciptakan ketenangan dalam beroperasi. Yang keenam, meminimalkan gangguan dalam proses produksi. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan perusahaan. Yang kedelapan, memenuhi tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Selanjutnya, yaitu etika dalam manajemen produksi. Etika adalah prinsip dan nilai yang menegaskan perbedaan antara perilaku benar dan salah. Sementara itu, manajemen produksi merangkum prinsip-prinsip umum yang mengatur aktivitas ekonomi produksi secara keseluruhan. Tujuan utama penerapan etika dalam manajemen produksi adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi, etika dalam manajemen produksi merupakan seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar salahnya dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna suatu barang. Pentingnya etika dalam manajemen produksi. Dalam proses produksi, pada dasarnya produsen akan berupaya untuk mengurangi biaya produksi dan mencari laba sebanyak mungkin. Nah, dalam proses usahanya, mereka mungkin melakukan tindakan yang mengancam keselamatan konsumen. Oleh karena itu, etika dalam produksi sangat diperlukan supaya tidak terjadi suatu hal yang menguntungkan sebelah pihak tanpa memikirkan efek jangka panjangnya. Di Indonesia sendiri telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dari perilaku tidak etis yang mungkin dilakukan oleh sebuah perusahaan. Berikut beberapa larangan pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa. Di antaranya, 1. Tidak mematuhi standar yang ditetapkan masyarakat atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak konsisten dengan berat bersih, isi bersih, atau jumlah yang tercantum dalam label produk. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, atau jumlah yang sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat, tidak memenuhi kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran yang dijelaskan dalam label, etiket, atau informasi yang tertera pada barang atau jasa tertentu. Yang selanjutnya yaitu manajemen kinerja
dan evaluasi produksi. Manajemen kinerja yaitu pengelolaan kinerja atau hasil kerja atau proses. Pelaksanaan kinerja yaitu didasari oleh perumusan tujuan atau kesepakatan. Adapun manfaat di sini yaitu manfaat bagi organisasi, bagi manajer, bagi individu. Adapun tahapan yaitu ada perencanaan kerja, pelaksanaan kinerja, dan evaluasi kinerja. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.